Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibran Nur Haidar. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya dari kelas akuntansi A dengan nomor NPM 10090123032. Di sini saya akan membahas materi tentang menyelesaikan siklus akuntansi. Lalu di sini ada menyelesaikan siklus akuntansi, yang satu menggunakan neraca lajur, 2 menutup buku, 3 ringkasan siklus akuntansi, 4 laporan posisi akuntansi. Dalam menggunakan neraca lajur ada dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama langkah-langkah dalam pembuatan, yang kedua penyusunan laporan keuangan, yang ketiga pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Lalu dilanjut dengan menutup buku, ada pembuatan ayat jurnal penutup, pemindahan bukuan ayat jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Lalu yang ketiga ada ringkasan siklus akuntansi. Yang pertama ayat jurnal balik, langkah opsional. Yang kedua ayat jurnal koreksi, langkah yang dapat dihindari. Lalu ada laporan posisi akuntansi, ada aset tak berwujud, properti, pabrik dan peralatan, investasi jangka panjang, aset lancar, ekuitas, liabilitas tidak lancar, liabilitas lancar. Lalu ada langkah-langkah dalam pembuatan neraca jalur. Di sini kita ada tabel yang dimana yang pertama ada nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Yang pertama, penyusunan neraca saldo pada neraca lajur. Yang kedua, memasukkan data penyesuaian. Yang ketiga, memasukkan saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, menempatkan saldo setelah penyesuaian ke kolom laporan yang tepat. Yang kelima, total kolom-kolom laporan, hitung laba neto atau rugi neto, dan selesaikan neraca lajur. Lalu ada langkah-langkah dalam pembuatan neraca lajur. Yang pertama, langkah 1, penyusunan neraca saldo pada neraca lajur. Masukkan seluruh akun dalam buku besar yang memiliki saldo. Lalu jumlah neraca saldo berasal dari akun-akun dalam buku besar. Di sini ada ilustrasi jurnal umum memperlihatkan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, langkah kedua adalah memasukkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Tambahkan akun tambahan yang dibutuhkan. Masukkan nilai penyesuaian, jumlahkan kolom penyesuaian dan periksa kesamaannya. Di sini ada penyesuaian yang penting, perlengkapan yang digunakan, asuransi yang habis masa, pertanggungannya, beban penyusutan, pendapatan jasa yang diperoleh, pendapatan jasa yang masih harus diterima, bunga yang masih harus dibayar, gaji yang masih harus dibayar. Lalu ada langkah ketiga, memasukkan saldo setelah penyesuaian dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jumlah kolom-kolom neraca saldo setelah penyesuaian dan periksa kesamaannya. Lalu ada langkah keempat, menempatkan nilai neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom-kolom laporan keuangan yang tepat. Tempatkan saldo, seluruh akun beban dan pendapatan ke kolom-kolom laporan laba rugi. Lalu ada langkah yang kelima, jumlahkan kolom-kolom laporan keuangan, hitung laba neto atau rugi neto, hitung laba neto atau rugi neto. Di sini ada 2.860 di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan di kredit ada 2.860. Lalu ada laporan keuangan dari neraca lajur. Di sini ada saldo laba 1 Oktober ditambah laba neto 2.860, lalu dikurangi dividen 500, saldo laba 31 Oktober menjadi 23060. Mengapa di sini 2360? 2.860 dikurangi dengan 500, yaitu dividen, 500 dari dividen. Di sini ada pembuatan ayat jurnal penyesuaian dari neraca lajur. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian dibuat dari kolom-kolom penyesuaian dalam neraca lajur. Penjurnalan dan pemindahan buku ayat jurnal penyesuaian mengikuti penyusunan laporan keuangan saat neraca lajur digunakan.
Lalu di sini ada contoh soal. Lalu ada pembuatan ayat jurnal penutup. Lalu di sini ada persediaan. Persediaan ada mengklasifikasi persediaan, barang jadi, barang dalam proses, bahan baku. Lalu ada menentukan jumlah persediaan, melakukan perhitungan fisik persediaan. 2. Menentukan kepemilikan barang. Lalu ada perhitungan biaya persediaan, identifikasi khusus, asumsi arus biaya, laporan keuangan dan pengaruh pajak, konsisten penggunaan, mana yang lebih rendah antara biaya peroleh dan nilai realisasi neto. Lalu ada kesalahan persediaan, pengaruh laporan laba rugi, pengaruh laporan posisi keuangan. Lalu ada penyajian dan analisis laporan, penyajian, lalu ada analisis. Mengklasifikasikan persediaan, perusahaan dagang, 1 klasifikasi persediaan. Perusahaan manufaktur, 3 klasifikasi. Yang pertama barang jadi, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga bahan baku. Lalu ada perhitungan fisik persediaan, mencakup menghitung, menimbang, atau mengukur setiap jenis persediaan yang ada. Perusahaan seringkali menginventarisasi persediaan. Yang pertama ketika bisnisnya tutup atau ketika bisnisnya melambat. Yang kedua pada akhir periode akuntansi. Lalu di sini ada menentukan jumlah persediaan, menentukan kepemilikan barang dalam perjalanan. Yang pertama, perusahaan bisa saja telah membeli barang yang belum diterima. Yang kedua, perusahaan bisa saja telah menjual barang yang belum dikirimkan. Lalu ada barang dalam perjalanan harus dimasukkan dalam persediaan perusahaan yang telah mengandung kepemilikan sah atas barang tersebut. Kepemilikan sah ditentukan berdasarkan syarat-syarat penjualan. Lalu ada menentukan jumlah persediaan barang dalam perjalanan. Kepemilikan barang berpindah ke pembeli ketika kurir menerima barang dari penjual. Lalu ada kepemilikan barang tetap berada pada penjual hingga barang tersebut sampai ke pembeli. Lalu ada menentukan kepemilikan barang konsinyasi. Yang pertama, pada beberapa lini bisnis sangatlah umum untuk memegang barang dari pihak lainnya dan mencoba untuk menjual barang tersebut demi sebuah FEE, tetapi tanpa mengambil kepemilikan atas barang itu. Lalu di sini ada biaya unit dapat digunakan untuk menghitung jumlah persediaan yang ada dengan menggunakan metode penentuan biaya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi khusus. Yang kedua, masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. Bisa juga disebut dengan FIFO. Lalu yang ketiga ada biaya rata-rata, average cost. Lalu di sini ada ilustrasi Srivitis TV Company membeli 3 TV 50 inch yang identik pada tanggal yang berbeda dengan biaya 700, 750, dan 800. Selama tahun itu, Griffiths menjual 2 set TV masing-masing seharga 1.200. Fakta ini diringkas sebagai berikut. Pembelian 3 Februari ada 1 TV pada 700, 5 Maret 1 TV pada 750, lalu 22 Mei 1 TV pada 800. Penjualan 1 Juni 2 TV seharga 2.400. Berarti di sini bisa dijadikan 1.200 kali 2. Lalu ada apabila Trivis menjual TV yang dibelinya pada tanggal 3 Februari dan 22 Mei, maka beban pokok penjualannya adalah 1.500. Di mana di sini 1.500 itu hasil dari 700 ditambah 800 dan persediaan akhirnya adalah 750. Lalu di sini terdapat 2 metode arus biaya yang diasumsikan. Yang pertama first in first out, yang kedua biaya rata-rata average atau cost. Data untuk kondensator Lin Electrode Astro bisa dilihat di sini tanggal Januari 1. Penjelasan persediaan awal unit 10, biaya per unit 100, total biaya 1.000. Lalu ada bulan April tanggal 15 pembelian 20, penjelasan pembelian unit 20, biaya per unit 110, total biaya 2.200. Lalu di sini ada Agustus tanggal 24
penjelasannya pembelian, unitnya 30, biaya per unitnya 120. Berarti total biaya di sini 3.600. Tanggal bulan November tanggal 27, penjelasannya pembelian di sini sebanyak 40 unit, biaya per unitnya 130, total biayanya 5.200. Total unit yang tersedia untuk dijual berarti di sini ada 100. Di mana 100 dihasilkan dari 10 ditambah 20 ditambah 30 dan ditambah 40. Lalu total biaya yaitu 12.000 di mana di sini dari persediaan awal 1.000, dari pembelian 2.200, dari pembelian tanggal 24 3.600, dari pembelian tanggal 27 5.200 yang menjadi hasilnya 12.000. Jumlah unit dalam persediaan akhir 45. Jumlah unit yang terjual 55. Berarti di sini ada 100 dikurang 45 yang hasilnya 55. Persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir sama dengan beban pokok penjualan. Di sini ada first in first out atau FIFO. Yang pertama, barang yang paling awal dibeli adalah yang pertama akan dijual. Jadi di sini jika barang yang pertama kali dibeli berarti barang yang pertama kali akan dijual juga. Sering kali paralel dengan arus fisik barang yang sebenarnya. Umumnya merupakan praktis bisnis yang baik untuk menjual unit-unit lama terlebih dahulu. Jadi di sini barang paling awal berarti unit yang sudah lama atau sudah lebih awal untuk dibeli. Lalu yang pasti pertama yang akan dijual. Lalu di sini biaya rata-rata mengalokasikan beban pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya rata-rata tertimbang per unit. Lalu ada mengasumsikan bahwa barang-barang memiliki sifat yang sama. Yang ketiga, menerapkan biaya rata-rata tertimbang per unit untuk unit-unit yang tersedia saat menentukan biaya persediaan akhir. Lalu di sini ada laporan keuangan dan pengaruh pajak dari metode arus biaya. Ikhtisar laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan penjualan, FIFO-nya ada FIFO dan biaya rata-rata. Pendapatan penjualan di sini FIFO-nya 11.500, biaya rata-ratanya 11.500. Persediaan awalnya 1.000, biaya rata-ratanya 1.000. Di mana pembelian di sini menjadi 11.000 dan biaya rata-rata 11.000. Beban pokok barang yang tersedia untuk dijual 12.000, biaya rata-rata 12.000. Persediaan akhir 5.800 di FIFO dan 5.400 di biaya rata-rata. Di mana di sini menjadi beban pokok penjualan 6.200 di FIFO dan 6.600 di biaya rata-rata. Laba bruto di sini di 5.300 di FIFO dan 4.900 di biaya rata-rata. Beban operasi 2.000 di FIFO dan 2.000 di biaya rata-rata. Lalu ada laba sebelum pajak penghasilan 3.300 di FIFO dan 2.900 di biaya rata-rata. Beban pajak penghasilan 30%. Di sini di FIFO 990 dan di biaya rata-rata 870. Laba neto di FIFO 2.310, di biaya rata-rata 2.030. Menggunakan metode arus biaya persediaan secara konsisten. Yang pertama, apapun metode arus biaya yang dipilih, perusahaan harus menggunakan metode tersebut secara konsisten dari suatu periode akuntansi ke periode akuntansi lainnya. Meskipun penggunaan yang konsisten lebih disukai, ini tidak berarti bahwa perusahaan tidak pernah mengubah metode perhitungan biaya persediaannya. Di sini ada asumsikan bahwa Gao TV memiliki lini produk barang dagang sebagai berikut dengan biaya dan nilai yang realisasi neto sebagaimana yang ditunjukkan. Di sini ada biaya, nilai realisasi neto, lalu ada mana yang lebih rendah antara biaya peroleh dan nilai realisasi neto. TV layar datar, di sini di biaya 60.000, di nilai realisasi neto 55.000. Lalu di mana yang lebih rendah antara biaya peroleh dan nilai realisasi neto ada 55.000.
radius satelit 45.000, lalu 52.000, lalu 45.000. DVD recorder 48.000, 45.000, 45.000. DVD 15.000, 14.000, 14.000. Jadi di sini total persediaannya 159.000. Pengaruh pada laporan laba rugi, kesalahan persediaan akan memengaruhi perhitungan beban pokok penjualan maupun laba neto. Di sini persediaan awal ditambah harga pokok pembelian dikurang persediaan akhir sama dengan beban pokok penjualan. Pengaruh terhadap laporan posisi keuangan. Pengaruh kesalahan persediaan akhir terhadap laporan posisi keuangan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Di sini persediaan awal ditambah harga pokok pembelian kurang persediaan akhir sama dengan beban pokok penjualan. Lalu ada kesalahan persediaan akhir, lebih saji kurang saji, lalu aset lebih saji kurang saji, liabilitas tidak terpengaruh, dan ekuitas lebih saji dan kurang saji. Lalu ada contoh soal kesalahan persediaan. Trasi Company menjual 3 jenis kompor rumah yang berbeda, gas, kayu, dan pellet. Biaya dan nilai realisasi neto dari persediaan kompornya adalah sebagai berikut. Biaya gas 84.000, nilai realisasi neto dari gas 79.000. Lalu di kayu 250 dan nilai realisasi netonya 280.000. Di pellet 112.000 dan nilai realisasi netonya 101.000. Solusi. Total nilai persediaan adalah penjumlahan nilai-nilai tersebut, yakni 430.000. Penyajian. Nilai realisasi neto persediaan diklasifikasi sebagai aset lancar, laporan laba rugi, beban pokok penjualan dikurangi dari penjualan. First in first out atau FIFO. Di sini ada tanggal pembelian, beban pokok penjualan, saldo dalam unit, dan biaya. Di tanggal 1 Januari pembelian tidak ada, beban pokok penjualan tidak ada, saldo dalam unit dan biayanya 1.000. Lalu di tanggal 15 April pembelian 2.200, beban pokok penjualan tidak ada. Lalu di sini ada saldo dalam unit dan biaya 3.200. Pada tanggal 24 Agustus pembelian 3.600. Di sini saldo dalam unit dan biaya 6.800. 10 September pembelian tidak ada, beban pokok penjualan ada 3, 10, 20, dan 25. Lalu saldo dalam unit dan biaya 5 menjadi 600. 27 November 40 menjadi 5.200. Lalu di sini ada 5 dan 40 menjadi 5.800. Di mana 6.200 di sini adalah beban pokok penjualan dan persediaan akhir semuanya menjadi 5.800. Lanjut dengan metode laba bruto. Mengestimasi biaya persediaan akhir dengan menerapkan tarif laba bruto pada penjualan neto. Langkah 1, penjualan neto dikurang estimasi laba bruto sama dengan estimasi beban pokok penjualan. Langkah kedua, beban pokok barang tersedia untuk dijual dikurang estimasi beban pokok penjualan sama dengan estimasi biaya persediaan akhir. Lalu metode persediaan eceran. Perusahaan menerapkan persentase biaya terhadap harga eceran untuk persediaan akhir pada tingkat harga-harga eceran untuk menentukan besarnya biaya persediaan. Langkah 1, barang yang tersedia untuk dijual pada harga eceran dikurang penjualan neto sama dengan persediaan akhir pada harga eceran. Langkah kedua, barang yang tersedia untuk dijual pada biaya dibagi dengan biaya tersedia untuk dijual pada harga eceran sama dengan rasio biaya terhadap harga eceran. Langkah ketiga, persediaan akhir pada harga eceran dikali rasio biaya terhadap harga eceran sama dengan estimasi biaya persediaan akhir. Lalu di sini bisa sebagai ilustrasi juga persediaan di biaya 14.000, di harga retail 21.500. Barang yang dibeli di sini 61.000,
di biaya dan 78.500 di harga retail. Barang yang tersedia untuk dijual 75.000 di biaya dan 100.000 di harga retail. Di mana 70.000 ini di sini 14.000 ditambah 61.000. Lalu 100.000 di harga retail ini di 21.500 ditambah dengan 78.500. Penjualan neto ada 70.000. Di sini langkah 1 persediaan akhir pada harga eceran sama dengan 30 sama dengan langkah 2 rasio biaya terhadap harga eceran 75.000 dibagi 100.000 sama dengan 75%. Lalu di sini langkah 3 estimasi biaya persediaan akhir 30.000 kali 75% sama dengan 22.500. Last in first out atau juga bisa disebut dengan LIFO. Menurut IFRS, LIFO tidak diperbolehkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Atau yang kedua, barang terakhir yang dibeli adalah yang pertama kali akan dijual. Yang ketiga, jarang sekali bertepatan dengan arus fisik persediaan yang sebenarnya. Pengecualian meliputi barang-barang yang disimpan ditumpukan seperti batu bara atau jerami, di mana barang-barang dipindahkan dari tumpukan atas ketika dijual. Sini ada last in first out. Tanggal, unit, biaya per unit, total biaya 27 November. Di sini 40 unit, 130 biaya per unit dan 5.200 total biaya. 24 Agustus 15 unit, 120 biaya per unit dan 1.800 total biaya. Total jadinya 55 unit, berarti di sini total biayanya 5.200 ditambah 1.800 menjadi 7.000. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dari materi akuntansi kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.